Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Malika Putri dari kelas 11 TKJ 3. Sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kabel dan konektor serat optik serta cara pemilihan kabel yang baik dan benar. Sebelumnya, pengertian fiber optik adalah kabel berbahan serat kaca atau plastik yang mentransmisikan data dengan cahaya, memungkinkan kecepatan tinggi, jarak jauh, dan minim gangguan. Jenis kabel serat optik dan konektor serat optik. Jenis kabel serat optik. Yang pertama ada single mode fiber atau SMF. Memiliki inti atau core berdiameter kecil sekitar 9 mikrometer dan hanya memungkinkan untuk mode cahaya untuk merambat. Cocok untuk transmisi jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Yang kedua ada multimode fiber atau MMF. Memiliki inti lebih besar, biasanya 50 atau 62,5 mikrometer. Memungkinkan multiple mode cahaya, ideal untuk jarak pendek hingga menengah seperti dalam gedung atau kampus. Konektor serat optik. Yang pertama ada FG atau Ferrulage Connector, menggunakan mekanisme ulir untuk mengunci konektor. Umumnya digunakan dalam aplikasi single mode dengan kebutuhan presisi tinggi. Kedua ada SG atau Subscriber Connector, konektor dengan mekanisme push-pull yang mudah digunakan, sering diterapkan dalam jaringan telekomunikasi dan data. Yang ketiga ada ST atau Strain Tip, memiliki mekanisme penguncian bayonet, umum digunakan dalam jaringan multimode dan instalasi di kampus. Dan yang keempat ada LC atau Lucent Connector, konektor berukuran kecil dengan mekanisme penguncian push-pull, cocok untuk aplikasi dengan kepadatan tinggi seperti di pusat data. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis kabel serat optik. Yang pertama, single mode. Kelebihannya mampu mentransmisikan data jarak jauh dengan kecepatan tinggi, memiliki bandwidth yang lebih besar dibanding multimode, dan kekurangannya yaitu biaya komponen dan instalasi lebih mahal, dan penyambungan dan penanganan lebih kompleks karena diameter inti yang kecil. Dan selanjutnya multimode, kelebihannya yaitu biaya komponen dan instalasi lebih rendah, mudah dalam penyambungan dan penanganan, dan kekurangannya jarak transmisi lebih pendek dibanding single mode dan bandwidth lebih rendah sehingga kurang cocok untuk aplikasi jarak jauh berkecepatan tinggi. Itu ada juga pemecahan jaringan kabel serat optik. Yang pertama ada redaman sinyal atau signal loss. Masalahnya biasanya di penyambungan atau switching yang kurang baik, kualitas kabel atau konektor buruk, dan lenturan atau tekanan berlebih pada kabel. Pemecahannya, gunakan teknik splicing yang tepat atau fusion splicing lebih baik dibanding mechanical splicing. Dan pastikan konektor dan adaptor berkualitas tinggi serta terpasang dengan benar. Dan hindari membengkak kabel lebih dari radius minimal yang direkomendasikan. Kedua, ada gangguan fisik atau kerusakan kabel. Masalahnya biasanya pada kabel terputus akibat pengerjaan konstruksi atau digigit hewan dan tertanam atau tertindih benda berat. Pemecahannya, gunakan jalur yang aman dan beri perlindungan tambahan, misalnya cardboard atau ducting. Dan lakukan inspeksi berkala dan gunakan alat pelacak kabel atau OTDR untuk mendeteksi kerusakan dini. Dan yang ketiga ada dispersion atau pelebaran pulsa sinyal. Masalahnya biasanya sinyal menyebar terlalu jauh menyebabkan data tidak dapat diterima dengan benar. Terjadi pada serat optik multimode lebih sering dibanding single mode. Pemecahannya dengan gunakan serat optik single mode untuk mentransmisikan jarak jauh. Pilih panjang dengan gelombang yang sesuai untuk mengurangi efek ini. Selanjutnya, cara pemilihan kabel yang baik dan benar. Yang pertama, kebutuhan bandwidth dan jarak transmisi. Jika membutuhkan transmisi data jarak jauh dengan kecepatan tinggi, pilihlah kabel single mode. Untuk jarak pendek hingga menengah dan biaya lebih ekonomis,
kabel multimode biasanya menjadi pilihan. Yang kedua, dengan lingkungan instalasi. Pertimbangkan kondisi lingkungan, apakah instalasi akan dilakukan di dalam ruangan indoor atau luar ruangan outdoor. Kabel untuk outdoor biasanya dilengkapi dengan pelindung tambahan untuk menghadapi kondisi cuaca dan fisik yang lebih berat. Yang ketiga, kompatibilitas konektor. Pastikan jenis konektor yang dibutuhkan sesuai dengan perangkat dan kebutuhan instalasi. Misalnya, konektor LC cocok untuk area dengan kepadatan tinggi. Anggaran. Sesuaikan pilihan kabel dengan anggaran yang tersedia, namun tetap perhatikan kualitas dan kebutuhan teknis. Dan yang terakhir, standar dan spesifikasi teknis. Pastikan kabel yang dipilih memenuhi standar internasional dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk memastikan kinerja optimal. Kesimpulannya, serat optik memungkinkan transmisi data cepat dan andal. SMF cocok untuk jarak jauh dan MMF untuk jarak pendek. Pemilihan kabel harus sesuai dengan kebutuhan. Perawatan seperti pemeriksaan, pengujian, dan pembersihan menjaga performa optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.